Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Sul, di channel Guru Kreatif 4.0. Oke, baik teman-teman, masih seputar tryout P3K 2021. Nah teman-teman, video kali ini merupakan video kami part 13 yang membahas tentang tryout P3K tahun 2021. Nah, untuk part-part sebelumnya, kami telah membahas tentang kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, kompetensi teknis, dan soal bakat skolastik. Nah, teman-teman, khusus untuk part 13 ini, kami akan kembali membahas tentang kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya, agar teman-teman dapat mendapatkan notifikasi dari kami seputar informasi-informasi penting soal dan pembahasan P3K serta informasi-informasi lainnya yang dapat memudahkan teman-teman nantinya untuk lulus P3K dan CPNS di tahun 2021. Subscribe teman-teman ini sangat berarti bagi kami agar tetap memberikan video-video yang berkualitas. Tata cara tryout teman-teman seperti biasanya, teman-teman harus siapkan alat tulis teman-teman atau teman-teman ingat-ingat berapa benarnya, berapa salahnya. Kemudian saya akan membacakan soalnya. Soalnya ada 10 nomor. Teman-teman silahkan pilih jawaban yang benar dan waktu menjawab sekitar 10 detik per soal. Teman-teman jangan lupa hasil tryoutnya nanti ditulis di kolom komentar atau teman-teman bisa kirim di grup Telegram. Linknya kami sertakan di kolom deskripsi. Contohnya seperti ini, jumlah benar 8 dan jumlah salah 2. Baik, kita ke soal nomor 1. Menurut Anda, sikap dan perilaku guru yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan yang dianutnya adalah: A. Rajin beribadah disertai dengan sikap perilaku yang mencerminkan sikap toleransi yang tinggi dengan apapun dan siapapun. B. Rajin ibadah dan tidak mentolerir waktu yang mengganggu ritual keagamaannya dan menolong orang tanpa pamrih. C. Rajin ibadah disertai dengan sikap perilaku yang tanpa pamrih dengan tetap menunjukkan identitas keagamaan yang berbeda. D. Rajin ibadah disertai dengan sikap perilaku yang toleransi namun tetap menunjukkan prinsip tegas yang perlu diketahui orang lain. E. Rajin beribadah disertai dengan sikap dan perilaku yang proaktif menolong kepada siapapun serta menunjukkan perilaku-perilaku keteladanan. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian E. Rajin beribadah disertai dengan sikap dan perilaku yang proaktif menolong kepada siapapun serta menunjukkan perilaku-perilaku keteladanan. Nah, teman-teman ingat ya teman-teman, posisi kita di sini adalah sebagai guru, dan sebagai guru adalah kita adalah contoh teladan bagi siswa kita. Nah, di antara pilihan A, B, C, D dan ini, nah A, B, C, D ini teman-teman, ini semuanya benar ya teman-teman. Namun yang paling benar adalah bagian E. Ini E agak berbeda sedikit, dan di bagian E ini teman-teman ditulis di sini ada serta menunjukkan perilaku-perilaku keteladanan, dan inilah yang berbeda dengan opsi yang lainnya. Oleh karena itu teman-teman, jawaban yang paling benar adalah bagian E. Ingat bahwa seorang guru adalah contoh teladan bagi siswa-siswanya. Kita ke soal nomor 2 ya teman-teman. Anda memiliki beban mengajar yang tinggi dalam seminggu. Di samping itu, Anda menjadi salah satu pengurus inti koperasi sekolah untuk mensejahterakan warga sekolah. Apa yang Anda lakukan? A. Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. B. Saya mengutamakan tugas mengajar dengan sedikit mengabaikan tugas sebagai pengurus koperasi sekolah. Saya melaksanakan tugas mengajar yang diselingi dengan melaksanakan tugas-tugas pengurus koperasi sekolah. Saya berusaha menolak penugasan koperasi sekolah karena bisa mengganggu tugas mengajar.
Saya mengutamakan tugas pengurus koperasi sekolah walaupun tugas mengajar kurang terlaksana. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian A. Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. Kenapa bagian A ya teman-teman? Ingat ya teman-teman, di sini Anda disuruh mensejahterakan warga sekolah. Di samping Anda punya jam mengajar yang banyak, Anda juga menjadi salah satu pengurus inti dari koperasi sekolah. Nah, kalau bisa teman-teman, kedua tugas ini bisa terlaksana dengan baik tanpa ada yang dirugikan. Oleh karena itu, supaya terlaksana semuanya, teman-teman harus berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi, sehingga tidak mengganggu tugas mengajar teman-teman. Saya mengutamakan tugas mengajar dan sedikit mengabaikan, ada kata mengabaikan. Nah, ini arahnya ke negatif. Oleh karena itu, bagian B ini kurang tepat. Saya melaksanakan tugas mengajar yang diselingi dengan melaksanakan tugas-tugas pengurus koperasi sekolah. Nah, ini teman-teman sebenarnya sudah hampir benar. Cuma ketika kita bandingkan dengan bagian A ini cenderung dia lebih benar. Karena koperasi itu kan banyak pengurus intinya. Oleh karena itu, kita berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya, sehingga jadwal kita itu bisa diatur kapan mengajarnya kosong. Nah, kita bisa selingi dengan jadi petugas koperasi. Saya berusaha menolak. Nah, ini kata berusaha menolak ini arahnya negatif juga teman-teman. Jadi salah ya. Saya mengutamakan tugas koperasi sekolah walaupun tugas mengajar kurang terlaksana. Apalagi ini kalau kewajibannya ditinggalkan tapi sunnahnya dilaksanakan. Nah, ini sama sekali kurang tepat. Oleh karena itu teman-teman, jelas di sini bahwa jawaban yang benar adalah bagian A. Oke, baik teman-teman, kita ke soal nomor 3. Salah satu karakteristik guru profesional yang telah memiliki kualifikasi S1 atau D4. Jadi salah satu karakteristik guru profesional adalah telah memiliki kualifikasi S1 atau D4. Jika Anda belum memiliki kualifikasi tersebut, apa yang perlu dilakukan? A. Melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana atau sederajat. B. Mengikuti berbagai kegiatan ilmiah bagi peningkatan profesionalitas. C. Sewaktu-waktu berpartisipasi dalam berbagai peningkatan diri. D. Meningkatkan diri setelah diwajibkannya persyaratan guru profesional. E. Mengajar secara rutin sambil menunggu pensiun agar tidak ketinggalan. Teman-teman, waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, 5 detik selesai, waktu selesai, dan jawaban yang benar adalah bagian A. Mari kita cek satu persatu. Teman-teman, ini salah satu ciri guru profesional adalah harus S1 atau D4. Nah, teman-teman belum punya kualifikasi tersebut. Apa yang perlu dilakukan? A. Tentunya adalah melanjutkan pendidikan ke jenjang sarjana atau sederajat. Karena tidak mungkin kan teman-teman punya ijazah SMA, mengajar anak SMA kan itu tidak masuk akal. Oleh karena itu, seharusnya teman-teman jika tidak punya kualifikasi S1 atau D4, teman-teman ingin mengajar, silakan kuliah dulu atau lanjutkan dulu ke tingkat yang lebih tinggi, kemudian kembali mengajar ke sekolah. Karena itu merupakan salah satu ciri dari guru profesional. Nah, teman-teman, mohon maaf di sini banyak sekali pengetikan yang salah atau typo. Mohon maaf ya teman-teman, karena saya terlalu cepat mengetik. Akhirnya seperti ini. Jadi mohon dimaafkan. Bagian B, mengikuti berbagai kegiatan ilmiah bagi peningkatan profesionalitas. Nah, ini bagian B ini benar teman-teman, tetapi tidak berhubungan dengan soalnya. C, sewaktu-waktu berpartisipasi. Ada kata sewaktu-waktu, artinya ini tidak serius, ini arahnya juga ke negatif atau kadang-kadang. Meningkatkan diri setelah diwajibkannya. Nah, apalagi ini teman-teman. Ada kata setelah diwajibkannya. Mengajar secara rutin sambil menunggu pensiun agar tidak ketinggalan. Nah, apalagi ini. Nah, ini sangat kurang tepat di sini. Oleh karena itu, jawaban yang paling benar adalah bagian A. Jelas ya teman-teman, mohon maaf, silakan ditulis di kolom komentar apabila ada yang saya sampaikan kurang jelas atau bertentangan dengan teman-teman. Kami menerima saran dari teman-teman untuk
membangun kami tetap memberikan video-video yang berkualitas. Kita ke soal nomor 4. Seorang guru menegur salah satu siswa saat mata pelajaran sedang berlangsung karena ia tidak mendengarkan penjelasan dari guru dan malah bermain handphone. Pernyataan yang patut digunakan guru untuk siswa tersebut adalah: A. Sini, berikan kepada saya handphonenya. Kamu waktunya pelajaran malah main handphone sendiri. B. Kamu sedang melakukan apa dengan handphone itu? Ayo matikan dan segera fokus pada penjelasan pelajaran ini. C. Tolong simpan dulu handphonenya. Saat ini sedang pelajaran. Kamu dapat menggunakannya nanti pada jam istirahat atau setelah pulang sekolah. D. Berikan handphonenya ke saya. Kamu tidak menghargai guru. Jika tidak ingin mengikuti pelajaran, silakan keluar dari kelas. E. Tanpa pernyataan, seraya merampas handphone siswa sambil terus menjelaskan pelajaran. Wah, ini sadis ini. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian C. Tolong simpan dulu handphonenya. Maaf teman-teman ya. Handphone bukan handphone. Sini handphone yang masuknya. Tolong simpan dulu handphonenya, saat ini sedang pelajaran. Kamu dapat menggunakannya nanti pada jam istirahat atau setelah pulang sekolah. Nah, ingat teman-teman, sebagai seorang guru, alangkah bagusnya kita menggunakan bahasa yang lembut, bahasa yang tidak kasar kepada siswa, bahasa yang santun, agar siswa itu dapat tersentuh hatinya mendengarkan apa yang kita inginkan. Karena jika kita memberikan pernyataan yang kasar kepada siswa, jauhnya nanti apa yang kita berikan kepada siswa, apa yang kita inginkan kepada siswa, mereka akan melawan balik kepada kita. Oleh karena itu, ingat, sebagai seorang guru, gunakan bahasa yang santun, sopan dengan siapapun dan kapanpun. Karena guru adalah teladan dan contoh kepada siswa-siswanya. Nah, di antara 5 opsi ini teman-teman, yang menggunakan bahasa yang sopan, santun, dan lembut adalah bagian C, ditandai dengan kata tolong. Nah, A, B, D, dan E ini teman-teman, ini kurang tepat ya teman-teman, karena tidak menggunakan bahasa yang santun. Apalagi bagian E yang paling parah, langsung saja merampas handphone itu tanpa ada sepatah kata. Nah, ini juga sering kita lihat di kehidupan kita teman-teman, di kehidupan sekolah. Banyak teman-teman guru yang seperti itu. Oleh karena itu teman-teman, nantinya setelah teman-teman melihat video ini, teman-teman bisa ingat bahwa tugas kita adalah mengajar, memberikan contoh yang baik, dan menjadi teladan bagi siswa kita. Kita ke soal nomor 5 teman-teman. Tetangga Anda, Anda memiliki anak yang menyandang penyakit genetik, kakinya cacat sebelah, sehingga jalannya agak pincang. Ketika menginjak usia SMP, anak itu mulai tidak percaya diri karena tidak kuat dibully temannya. Tangisnya anak tersebut tidak naik kelas, sehingga mogok tidak mau melanjutkan sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Menasihati orang tuanya untuk membujuk anaknya supaya mau sekolah lagi. B. Menasihati orang tuanya untuk mendaftarkan anaknya ke homeschooling. C. Menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri, mau sekolah lagi, dan untuk masa depannya. D. Mendatangi sekolah tersebut agar gurunya mengajak anak tersebut sekolah lagi. E. Menyarankan kepala sekolah anak tersebut agar menghentikan budaya bully. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Dan waktu selesai teman-teman. Jawaban yang benar adalah bagian B. C. Menyarankan melakukan konsultasi pada anak tersebut agar lebih percaya diri, mau sekolah lagi, untuk masa depannya. Untuk soal nomor 5 teman-teman, saya kira jelas ya jawabannya, bagian C. Kenapa teman-teman? Kenapa bukan bagian A, B, D, dan E? Saya rasa teman-teman, kalau masalah seperti ini, anak korban bully itu bukan orang tuanya yang dinasihati teman-teman. Karena anak tersebut yang harus kita urus dulu, bagaimana supaya dia bisa
sembuh dari trauma bully itu. Biasanya kasus-kasus bullying ini emang cenderung terjadi di negara kita, apalagi negara-negara luar seperti Korea Selatan. Banyak anak-anak yang kasus bully ini mereka bunuh diri. Akibat fatalnya bunuh diri. Oleh karena teman-teman, saran yang tepat adalah harus ada konsultasi dulu apakah dari psikologi atau dari bimbingan dan konseling tentang apa yang didapat anak ini selama di sekolah. Nah, tujuan dari konsultasi ini teman-teman agar anak tersebut lebih confident, lebih percaya diri ke depannya dan mau sekolah lagi demi masa depannya. Oleh karena itu, itulah alasan kenapa bagian C yang paling benar di soal ini. Jadi, AB ini teman-teman bukan salah ya teman-teman, masih tapi kurang tepat untuk soal ini. Kita ke soal nomor 6 teman-teman, soal selanjutnya. Dalam diskusi kelompok, saya biasanya dikenal sebagai individu. Ya Allah, banyak sekali typonya. Kita ke bagian A, sulit menerima pendapat orang lain. B, mengikuti semua pendapat orang lain agar tidak terjadi konflik. C, membutuhkan waktu lama untuk meyakinkan saya sebelum menerima pendapat orang lain. D, dapat menerima pendapat orang lain asalkan tidak terlalu bertentangan dengan pendapat saya. D, mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Dan waktu selesai, jawaban yang benar adalah bagian E. Mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Nah, teman-teman, untuk soal nomor 6 saya kira jelas ya teman-teman. Ingat teman-teman, ketika kita berdiskusi, ketika kita bermusyawarah, teman-teman, satu hal yang teman-teman harus ingat, dalam keadaan apapun kita harus mampu memahami perbedaan dalam berpendapat. Kita harus menghargai semua pendapat teman-teman, kita rangkum semua masukannya, setelah itu kita diskusikan solusi terbaik buat masalah tersebut. Oleh karena itu, jawaban yang paling benar adalah bagian E. Sulit menerima pendapat orang lain ini, ini kata sulit ini negatif. Mengikuti semua pendapat, apalagi ini teman-teman kita tidak percaya diri, artinya kalau pendapatnya salah bagaimana? Masa kita mau ikuti? Nah, membutuhkan waktu lama juga arahnya negatif. Ini dapat menerima pendapat orang lain asalkan tidak terlalu bertentangan. Ini juga arahnya negatif. Oke, kita ke soal nomor 7 teman-teman. Seorang anak berminat pada kelompok peminatan bidang ilmu pengetahuan sosial ketika memilih studi lanjut ke SMA. Namun, orang tua berkukuh agar anaknya memilih peminatan pada bidang IPA. Orang tua menginginkan anaknya menjadi dokter agar masa depannya terjamin. Menurut si anak, ia merasa tidak mampu jika studi lanjut di kedokterannya dan kurang meminati mata pelajaran ilmu biologi, matematika, serta fisika, kimia. Sebagai wali kelas, apa yang akan Anda lakukan? A. Menasihati anak untuk patuh kepada orang tuanya telah memilihkan masa depan yang baik karena tidak ada orang tua yang berminat menjerumuskan anaknya. B. Memberikan saran kepada kedua orang tua dan si anak untuk memilih bidang peminatan yang sesuai. C. Menyarankan kepada si anak untuk menyampaikan pada orang tua bahwa dirinya tidak berminat dan merasa tidak mampu kuliah pada jurusan kedokteran. Melakukan kunjungan rumah dengan membawa data prestasi si anak sebagai bahan diskusi dengan agar orang tua memahami potensi anaknya. E. Bersama guru BK, Anda sebagai guru kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Oke, baik teman-teman, waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian E. Bersama guru BK, Anda sebagai guru kelas atau wali kelas akan memfasilitasi pertemuan antara orang tua dengan siswa. Anda akan mendiskusikan bersama-sama dengan menggunakan data-data sebagai dasar keputusan objektif. Nah, teman-teman, saya kira jelas ya teman-teman untuk soal nomor 7 ini. Jika kita menemukan kasus seperti ini sering sekali terjadi di sekolah kita, khususnya di SMA. Anak tidak tertarik jurusan IPA, tapi dimasukkan di IPA. Nah, ini tugasnya di sini adalah teman-teman adalah guru BK. Nah, guru BK ini dengan berdasarkan wawancara analis dari guru BK, dia bisa menentukan anak siswa tersebut masuk di IPA atau masuk di IPS.
Baik, kita ke soal selanjutnya, soal nomor 8. Berdasarkan introspeksi dan pendapat teman-teman bersama guru, pribadi yang mencerminkan saya adalah A. Orang yang sulit untuk mengapresiasi perbedaan cara dalam menyelesaikan soal karena membuat bingung yang lain. B. Orang yang dapat mengapresiasi perbedaan namun hanya untuk hal-hal yang hanya dapat dipahaminya saja. C. Orang yang bisa menyembunyikan pikiran dan perasaan yang tidak senang terhadap siswa ketika ada perbedaan dalam menilai sesuatu. D. Orang yang dapat mengapresiasi keberagaman dan memiliki keberanian untuk berpendapat untuk sikap perilaku yang tidak toleransi. E. Orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Waktu selesai dan jawaban yang benar adalah bagian E. Orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri, serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Nah, saya rasa ini sudah jelas ya teman-teman jawabannya. Mari kita lihat bagian A. Orang yang sulit, ada kata sulit ini ya ini sudah negatif. Orang yang dapat mengapresiasi perbedaan, ada kata namun hanya untuk hal-hal yang hanya dapat dipahaminya saja. Kurang tepat. Orang yang bisa menyembunyikan pikiran, apalagi ini kurang tepat. Orang yang mengapresiasi keberagaman, masuk akal, dan memiliki keberanian untuk berpendapat untuk sikap perilaku yang tidak toleransi. Nah, ini juga teman-teman, ini kita terlalu berani ya teman-teman kalau di bagian D. Nah, teman-teman, di antara A, B, C ini sudah pasti salah, namun D dan E ini hampir benar. Namun ketika kita lihat lebih teliti lagi, jawaban yang paling benar di sini adalah teman-teman adalah bagian E. Kita adalah orang yang terbuka dengan masukan atau prinsip dan keyakinan diri serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Kita ke soal selanjutnya, soal nomor 9. Di sekolah tempat Anda mengajar, mayoritas siswa beragama Islam. Namun ada juga yang beragama non-Islam. Ketika masuk bulan Ramadan, Anda mendapat siswa non-Muslim yang sedang makan di depan kelas ketika teman-teman yang lain sedang menjalankan ibadah puasa. Sebagai seorang guru, apa yang akan Anda lakukan untuk menyikapi hal tersebut? A. Menasihati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. B. Keduanya memiliki hak masing-masing, boleh berbuat sesuai dengan keyakinannya. C. Menasihati siswa yang sedang puasa Ramadan bahwa makan dimanapun itu hak mereka. D. Meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman-temannya yang berpuasa. E. Tidak peduli dengan tindakan yang dilakukan siswa tersebut. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Dan waktu selesai, jawaban yang benar adalah bagian D. Meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman-temannya yang berpuasa. Nah teman-teman, soal nomor 9 ini adalah soal tentang toleransi ya teman-teman. Ini juga sering kita jumpai di kehidupan sekolah. Mari kita lihat bagian E. Tidak peduli dengan tindakan dilakukan siswa tersebut. Ini kurang tepat ya teman-teman. Ada kata tidak peduli. Ini negatif. A. Menasihati siswa agar tidak makan di depan kelas selama bulan Ramadan demi menghormati yang berpuasa. Nah teman-teman, di sini kasusnya di sekolah teman-teman, A ini sebenarnya sudah benar, namun ketika kita lihat di soalnya teman-teman, ini pada saat kejadian itu apa yang semestinya kita lakukan pada saat itu teman-teman. Nah ketika kita lihat pilihannya, yang paling benar di sini adalah meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman-temannya yang berpuasa. Nah, ini yang tepat yang kita lakukan pada saat itu. Kenapa? Menasihati ini sebelum puasa Ramadan, pasti kita sebagai seorang guru kita pernah mengingatkan kepada siswa bahwa bulan depan ini bulan Ramadan, tolong yang non-Muslim agar tidak makan ya di sini ya ini. Namun ketika memasuki bulan Ramadan, toh masih ada siswa yang makan di depan teman-teman yang sedang berpuasa. Oleh karena itu, sikap kita pada saat itu adalah meminta siswa tersebut untuk makan di tempat yang sepi agar tidak kelihatan teman-temannya yang berpuasa. Oleh karena itu teman-teman, ini A, C ini
hampir benar sih, tapi untuk soal ini D yang paling benar di sini. Ini B ini salah, ini negatif sekali. Baik teman-teman, semoga teman-teman mengerti ya apa yang saya maksud. Kita ke soal nomor 10. Sebagai seorang guru seringkali merasakan waktu yang terbatas, padahal banyak hal yang harus diselesaikan. Terkait dengan hal ini, gambaran yang paling mendekati diri Anda sebenarnya sebagai berikut. A. Saya tidak peduli dengan batasan waktu karena apapun saya kerjakan ketika saya menginginkannya. B. Banyak waktu yang tidak saya gunakan dengan baik dan banyak hal yang tidak bisa saya capai dalam hidup ini. C. Sebagian besar waktu sudah saya gunakan dengan baik, namun ada beberapa hal yang belum sempat saya lakukan. D. Saya dapat menggunakan seluruh waktu dengan baik, namun ada beberapa hal masih belum bisa dilakukan dengan baik. E. Seluruh waktu saya gunakan dengan baik, saya berusaha untuk mengembangkan diri secara optimal. Waktu menjawab dimulai dari sekarang. Dan waktu selesai, jawaban yang benar adalah bagian D. Saya dapat menggunakan seluruh waktu dengan baik, namun ada beberapa hal masih belum bisa dilakukan dengan lebih baik. Mari kita lihat bagian A teman-teman. Di soalnya mengatakan bahwa seringkali kita merasakan waktu yang terbatas, padahal banyak hal yang harus diselesaikan. Yang paling mendekati diri kita adalah saya tidak peduli ini sudah negatif ini. Banyak waktu yang tidak saya gunakan dengan baik, apalagi ini juga negatif. Sebagian besar waktu, ada kata sebagian besar berarti tidak sepenuhnya, ini juga teman-teman kurang tepat. Oleh karena itu, saya dapat menggunakan seluruh waktu dengan baik. Nah, ini yang paling benar untuk soal ini. Seluruh waktu saya gunakan dengan baik, saya berusaha untuk mengembangkan diri secara optimal. Nah, ini teman-teman bagian E ini juga sudah hampir benar ya teman-teman. Nah, pasti banyak teman-teman yang merasa bahwa di antara pilihan D dan E ini E yang lebih benar, karena ada kata berusaha mengembangkan diri untuk secara optimal. Nah, mari kita lihat kembali ke soalnya teman-teman. Seringkali merasakan waktu yang terbatas, padahal banyak hal yang harus diselesaikan. Terkait dengan hal ini, gambaran yang paling mendekati diri Anda adalah saya dapat menggunakan seluruh waktu dengan baik, namun ada beberapa hal yang masih belum bisa dilakukan dengan lebih baik. Nah teman-teman, untuk soal nomor 10 ini saya lebih cenderung ke E ya teman-teman. Jadi mohon maaf ini yang bagian D ini di sini kurang tepat, namun yang paling benar adalah bagian E. Jadi seluruh waktu saya gunakan dengan baik, saya berusaha untuk mengembangkan diri secara optimal. Nah bagi teman-teman, tolong masukkan di kolom komentar jika ada yang bertentangan dengan saya atau dengan tim guru kreatif. Nah karena ini soal nomor 10 ini juga ada kemarin banyak teman-teman juga yang menjawab jawabannya D, ada juga yang menjawab bagian E. Nah saya ingin meminta pendapat dari teman-teman sekalian, teman-teman pilih D atau E untuk soal nomor 10 ini ya teman-teman. Untuk video kali ini teman-teman saya rasa cukup sekian dulu. Mohon maaf untuk kali ini teman-teman, banyak sekali pengetikan yang salah dan soal-soal pun banyak yang jawabannya agak rancu. Oleh karena teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Masukan dari teman-teman semua sangat bermanfaat bagi kami untuk tetap memberikan video-video yang berkualitas tentang P3K. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.